bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-34. Ya, ayatnya yang ke-34. Mari kita bacakannya secara bersama-sama. Yohanes 3 ayatnya yang ke-34. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Saya akan memberikan judul khotbah 7 menit saya pada pagi hari ini, yaitu mengandalkan roh yang tidak terbatas. Mengandalkan roh yang tidak terbatas. Roh yang tidak terbatas sangatlah berkuasa. Roh Kudus tak akan pernah terbatas. Kenapa demikian? Karena bisa kita baca di ayatnya yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Karena roh itu berasal dari sorga. Dan juga di ayatnya yang ke-31, sebab di ayatnya yang ke-31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Roh Kudus adalah sesuatu yang berasal dari sorga. Di perikop ini adalah menceritakan tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes adalah seorang utusan Allah dan Yohanes adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dalam masa pelayanannya, dalam dia memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang terheran-heran dan diberkati. Dan begitupun kita juga sebagai hamba Tuhan, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, setiap perkataan yang kita keluarkan pasti akan membuat orang-orang diberkati. Amin. Ketika kita yakin dan percaya bahwa kita adalah utusan Allah, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-34, yakin dan percaya firman yang kita sampaikan itu berasal dari Roh Allah, berasal dari Roh Kudus. Karena firman yang berasal dari Allah itu, firman yang berasal dari Roh Kudus itu mengandung kuasa. Dan marilah kita mengandalkan Roh Kudus dalam penyampaian firman Tuhan yang akan kita sampaikan nantinya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya memberikan contoh kesaksian ketika saya pernah mengikuti pertandingan boxing, pertandingan tinju, dan sebelum saya bertanding tentunya banyak persiapan yang harus saya lakukan, yaitu dengan cara latihan, dengan cara mengatur pola makan, hidup sehat dan lain-lain. Saya ibaratkan di sini, sebelum saya bertanding tentunya banyak persiapan yang harus saya jalankan. Dan juga sama seperti ketika kita menyampaikan firman Tuhan, saya ibaratkan di sini persiapan itu sebagai pengandalan kita kepada Roh Kudus, agar di setiap perkataan yang kita keluarkan itu kita tidak takut. Tidak mungkin ketika saya ingin bertanding, tidak mungkin ketika saya sudah berada di ring, saya bilang, oh saya takut, saya tidak bisa bertanding. Dan sama seperti halnya ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Dengan kita mengandalkan Roh Kudus, dengan kita bergantung penuh pada Roh Kudus, pasti tentunya Roh Kudus akan memampukan kita dan akan menguatkan kita, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kita itu mengandung kuasa dan tidak hanya memberkati diri kita sendiri, melainkan banyak orang yang diberkati dan banyak orang terheran-heran dengan setiap apa yang kita sampaikan. Seperti Yohanes, ketika dia menyampaikan kepada orang-orang banyak tentang Yesus, banyak orang yang penasaran, banyak orang yang terheran-heran dan bertanya-tanya tentang siapa itu Yesus, siapa itu Yesus. Dan di sini banyak orang yang diberkati oleh setiap penyampaian yang disampaikan oleh Yohanes. Kesimpulannya, di dalam setiap
penyampaian firman Tuhan yang kita sampaikan, marilah kita mengandalkan Roh Kudus. Amin. Karena manusia terbatas, Bapak Ibu Saudara, kita semua terbatas. Tapi satu hal yang tidak terbatas yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah terbatas dan selama-lamanya tidak akan pernah terbatas. Asalkan kita mau mengandalkan Roh Kudus. Puji Tuhan, ini saja yang menjadi khotbah saya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Kau telah berbicara Tuhan kepada kami semua, dan biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan kepada rekan-rekannya Tuhan dapat menjadi berkat dan dapat kami praktekkan nanti untuk pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami sudah berdoa, haleluya, amin.